Ilmu yang mempelajari tentang enzim disebut dengan enzimologi. Komponen keseluruhan enzim disebut dengan holoenzim. Holoenzim tersusun dari dua komponen. Yang pertama, apoenzim, yaitu penyusun enzim yang berasal dari protein. Yang kedua, kofaktor, yaitu penyusun enzim yang berasal dari non-protein. Kofaktor tersusun dari koenzim, organik, dan gugus prostetik. Pada enzim terdapat sisi aktif. Sisi aktif adalah tempat berikatan dengan substrat pada saat terjadi reaksi. Sedangkan sisi lain pada sisi aktif disebut alosterik. Sifat enzim. Yang pertama, enzim adalah protein karena tersusun dari protein. Yang kedua, termolabil karena dipengaruhi oleh suhu. Yang ketiga, biokatalisator, yaitu untuk mempercepat suatu reaksi. Yang keempat, spesifik, artinya enzim bekerja hanya untuk substrat tertentu saja. Yang kelima, reversible, karena bisa berfungsi untuk menyusun suatu substrat atau memecah suatu substrat. Yang keenam, tidak ikut bereaksi. Yang ketujuh, menurunkan energi aktivasi. Cara kerja. Yang pertama, lock and key. Menurut lock and key, sisi-sisi aktif enzim bersifat spesifik, tidak fleksibel. Yang kedua, induce speed. Sisi aktif dari enzim bersifat fleksibel. Faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Yang pertama, suhu. Untuk manusia, biasanya antara 35 sampai 45 derajat Celcius. Dan untuk bakteri tertentu, yaitu 70 derajat Celcius. Yang kedua, pH. Enzim hanya bekerja pada derajat keasaman tertentu, tergantung jenis enzimnya karena umumnya bekerja pada pH 6 sampai 8. Untuk netral, contohnya petialin, untuk asam, contohnya pepsin, dan untuk basa, contohnya tripsin. Yang keempat, inhibitor. Inhibitor tersusun menjadi 3. 1. Kompetitif, yaitu inhibitor akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif pada enzim. Sehingga jika inhibitor telah menempati sisi aktif pada enzim, maka substrat tidak mampu bereaksi dengan enzim. Yang kedua, non-kompetitif. Inhibitor tidak menempati sisi aktif pada enzim, tapi alosterik pada enzim, sehingga mengubah bentuk dari sisi aktif enzim. Jika sudah berubah, maka substrat tidak dapat bereaksi dengan enzim. Yang ketiga, inhibitor umpan balik. Berasal dari produk hasil dari reaksi yang menghalangi sisi aktif enzim, sehingga substratnya akan direaksikan. Tidak mampu menempati sisi aktif dari enzim, sehingga tidak terjadi reaksi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.